dalam tangan kekuatan kuasa-Mu. Biar Roh-Mu yang bekerja, nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan ke dalam tangan kekuatan kuasa-Mu. Kami akan mulai pembukaan sekolah Alkitab Pantekosta angkatan ketiga ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama yang heran dan ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, kali ini kami sedang berada di Malang dalam rangka on-site learning dari Sekolah Alkitab Pantekosta atau Online Bible Seminary. Kita sedang mempersiapkan penamatan dari Sekolah Alkitab Pantekosta. Dan inilah kegiatan yang sedang dilakukan oleh Sekolah Alkitab Pantekosta. Dalam acara ini yang dimulai dari tanggal 16 Mei sampai dengan 19 Mei 2022, kami mempunyai tujuan yang pasti dan jelas bahwa kami memastikan bahwa setiap murid Kristus sungguh-sungguh mengalami satu terobosan karakter melalui praktek kehidupan selama 3 hari di tempat ini. baru yang kedua kali onsite. Cerca kita. Tapi pada waktu Tuhan melawat mereka, mereka ingat kebaikan kita. Apakah ada yang bahasa Indonesia? Sangat sederhana dan ini menceritakan banyak sekali pemimpin-pemimpin. Mau nanya apa? Kalau Ibu Maimunah lihat beberapa ayat dan mereka menolak, gitu. Kenapa? Ya, dia udah sekian lama sama belum
Marah itu bukan menyangkal diri ya, itu bukan menyangkal diri. Sekarang apa artinya memikul salib? Shalom, perkenalkan nama saya Robi. Saya di dalam penamatan SAP 2 Angkatan 2 ini berperan sebagai fasilitator simulasi. Demikian program-program yang kami jalankan, termasuk salah satunya adalah pendisiplinan. Dan pendisiplinan ini akan diterapkan ketika terjadinya pelanggaran. Tetapi ada yang unik dari salah satu pendisiplinan yang kami jalankan, yaitu ketika ada pelanggaran tetapi justru bukan si pelaku yang kami disiplin, tetapi adalah rekan-rekan di dalam tubuhnya. Mengapa demikian? Ini menggambarkan situasi di mana ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita ada respon yang salah yang kita ambil, seringkali yang berdampak bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi seringkali juga berdampak kepada orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita, orang yang peduli dan sayang kepada kita. Dan demikianlah program ini dibuat supaya ada semacam gambaran untuk setiap kita bisa melihat situasi real sebenarnya apa yang terjadi ketika kita melakukan pelanggaran. Saya Lena Effendi, saya angkatan pertama dari Sekolah Alkitab Pantai Kosta. Di sini saya bertugas sebagai koordinator lapangan untuk acara on-site learning Sekolah Alkitab Pantai Kosta angkatan kedua. Acara ini bagi saya sangat-sangat mengasihkan. Meskipun ada rasa capek, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan dari acara ini. Saya melihat teman-teman angkatan kedua begitu antusias. Mereka belajar banyak hal dan saya percaya pulang dari tempat ini mereka adalah pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Kristus. Terima kasih. Nah, semakin banyak kita tahu, harusnya membuat kita semakin mudah mengerti bagian-bagian mana dalam hidup melayani sesama. Hari ini saya sedang melayani sesama. Dalam pengertian saya sedang melayani. Kita tahu cuma satu. Benar. Kenapa? Karena tahu pada orang yang diurapi. Saya Ilona Karamoy, saya mengajar Allah dan namanya serta surat Yohanes di Sekolah Alkitab Pantai Kosta atau Online Bible Study. Saya sangat excited ketika diajak untuk terlibat di big project ya, atau pekerjaan Tuhan yang besar ini. Kita diberkati di era digital ini dan saya melihat SAP melihat peluang ini sehingga 2 tahun ini, 2 angkatan ini banyak yang ikut menjadi murid ikut sekolah ini dan
sangat diberkati. Prosesnya begitu mudah dan lancar, dan saat ini memang ini yang diperlukan. Saya berharap ke depannya sekolah ini semakin ditingkatkan lagi dan semakin banyak yang terlibat dan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Saya akan sebutkan nama-nama yang dipanggil mohon untuk maju. Ditempatkan kembali di Tangerang. Anita Emon, asal dari Kem, tempatkan kembali di Kota Bogor. Debono, asal dari Malang, kembali ditempatkan melayani di Kota Malang. Atas nama Majelis Pusat pada hari ini mengutus mereka sesuai dengan firman-Mu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Mereka pergi ke pelayanan dengan penuh penyertaan Tuhan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Yang ingin diubahkan Tuhan, mari bersama-sama sekolah di SAP. Tuhan Yesus memberkati. Materi, kualitas dari dosen pengajar maupun materinya luar biasa. Saya tidak mengira materi-materi yang saya terima bisa membentuk saya. I'm so glad I finished the whole process. I'm so glad I came to on-site learning. Saya merasa diberkati karena saya mendapatkan keluarga besar SAP. Saat saya sakit, saya dihibur oleh seorang murid Kristus yang jauh lebih sakit dari saya. Banyak pelajaran yang sangat memberkati dan program-program yang bisa kita terapkan, terutama untuk penjangkauan jiwa-jiwa melalui online dan penjangkauan jiwa-jiwa anak muda serta generasi yang akan datang. Student-student yang pelajaran yang ke depan ini kita akan terus maju dan terus memberkati. Benar-benar menguatkan saya dalam pelayanan. Terlebih peranan saya sebagai ibu gembala sangat diperlengkapi, bahkan penyataan tentang visi itu dikuatkan. Saya merasakan banyak hal. Teman-teman semua yang mau tahu apa banyak hal itu, silakan mendaftar dan masuk ke Sekolah Alkitab Pantai Kosta ini. Walaupun ini Sekolah Alkitab berbasis online, tetapi saya selalu merasakan hadirat Tuhan dalam setiap sesi, bahkan dalam setiap ibadah, pujian, dan penyembahan. Firman yang kita dapat, karakter kita, sikap kita diubah. Jadi perubahan karakter tidak hanya sebatas kita hanya bisa dilihat orang, diperhatikan orang. Tapi firman dan roh itu sendiri yang mengubah karakter saya sebagai murid Sekolah Alkitab Pantai Kosta. Merespon sesuatu, merespon orang, merespon barang, dan merespon situasi. Dan kami juga diajarkan bagaimana kami menjadi manusia Allah oleh Pak Rudi. Saya namakan program itu adalah Keluarga Komang Peduli Anak NTT. Itu hasil dari kami belajar di
SAP. Jadi setelah lulus ini, saya akan pergi dan memberitakan Injil kepada anak-anak di seluruh desa di Nusa Tenggara Timur, Flobamora. SAP ini sangat memberikan pencerahan kepada saya, memberikan wawasan yang baru dan sangat-sangat diberkati. Pengembangan pelayanan pendidikan melalui daring seperti ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Saya percaya bahwa SAP punya peran tersendiri ya dalam mempersiapkan hamba-hamba Tuhan. Masih menjadi para pelayan yang andal, yang luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Tetapi kemudian bicara kualitas tidak kalah dengan sekolah-sekolah Alkitab konvensional lainnya di GPDI. Kesan saya selama saya mengajar dan kesan saya terhadap sekolah Alkitab Pantai Kosta ini adalah sekolah yang luar biasa, sekolah yang sangat-sangat mempunyai integritas yang tinggi. Materinya sangat bagus di tempat ini dan kesan saya di tempat ini maju terus buat sekolah Alkitab Pantai Kosta. Perubahan yang besar terjadi dalam hidup anak saya. Dia sangat dilengkapi untuk siap melayani Tuhan. Satu kata buat SAP itu fun. Zaman now, kekinian. Satu kata yang menggambarkan SAP, diberkati. Satu kata untuk SAP, mantap! Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Selamat bergabung. Saya ingin menyebut dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Dr. Adi Sujaka, Ketua Majelis Pusat GPDI. Saya ingin menyebut dengan kasih Kristus beberapa ketua majelis daerah juga yang hadir di sini. Bapak Samuel Gozali, Ketua Majelis Daerah Sumatera Utara, Bapak Pendeta Dr. Novi Maki, Ketua Majelis Daerah Bali, dan beberapa saya lihat rekan-rekan anggota Majelis Daerah di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Saya juga ingin menyapa dan mengucapkan selamat bergabung bersama-sama para dosen dan guru pengajar, khususnya beberapa guru orang tua saya yang sejak awal mensupport berdirinya sekolah ini. Ada Bapak Pendeta Dr. Yakub Esra, selamat pagi Pak. Ada Bapak Pendeta Dr. Henok Seerang, selamat pagi Om. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih dikelilingi oleh orang-orang hebat, ya, para dosen-dosen pengajar. Selanjutnya ada Bapak Dr. Feki Tatulus, ya, ada Bapak Dr. Lim Sutikto, dan lain-lain. Saya nggak bisa menyebut satu persatu. Namun keberadaan sekolah ini karena Tuhan, dan Tuhan telah mengirim orang-orang yang khusus untuk mensupport sekolah ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tadi baru saja kita melihat tayangan on-site learning. Bahwa setelah kita mengikuti pelajaran online learning selama 9 bulan lebih, maka di akhir proses pembelajaran, maka kami akan menyelenggarakan on-site learning 5 hari lamanya di suatu tempat. Berhidup berasrama sebagai bentuk fokus kami, konsentrasi kami untuk menjawab kebutuhan akhir zaman. Namun kebutuhan dari pendidikan sekolah Alkitab untuk tidak menghilangkan kaidah-kaidah pembelajaran di sekolah Alkitab pada umumnya. Namun saya ingin menyampaikan kepada semua murid-murid Kristus yang akan mengikuti pendidikan selama 10 bulan di sekolah Alkitab ini. Di sekolah Alkitab ini, saudara-saudara akan diajak untuk melakukan sebuah spiritual journey, sebuah perjalanan rohani. Dan saya berharap kita bersama-sama mengikutinya, menjalaninya, karena di dalam spiritual journey ini, saya meyakini benar Tuhan akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Itu sebabnya tetap buka hati saudara, buka pikiran, buka perasaanmu, karena ada banyak hal yang luar biasa dan ajaib saya percaya akan Bapak, Ibu, Saudara-saudara terima sepanjang kurun waktu hampir 10 bulan di sekolah Alkitab ini, 9 bulan lebih. Dan saya ingin menegaskan ada 2 fokus utama sekolah Alkitab ini. Yang pertama adalah karakter. Jadi sekolah Alkitab ini fokusnya kepada karakter. Dan yang kedua pada pengetahuan firman. Kami menilai bahwa sebuah pengetahuan firman tanpa diikut sertakan dengan karakter, rasanya ada yang kurang begitu ya. Namun kalau karakternya baik, pengetahuan firman-Nya baik, maka kita akan menjadi manusia unggul. Itu yang kita sebut di sekolah Alkitab ini manusia Allah. Saya percaya selama 9 bulan ke depan ada banyak hal-hal yang baru dan yang ajaib di dalam proses pendidikan yang akan saudara dan saya terima. Dan saya percaya dan saya yakin benar Tuhan akan melakukan banyak hal bersama-sama di setiap kelas online. Percayalah saudara satu hal bahwa Roh Kudus, pekerjaan roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Roh Kudus bisa melintasi ruang, waktu, dan jarak. Maka percayalah walaupun ini hanya kelas online, tapi saudara pasti akan mengalami Tuhan. Bagi murid-murid Kristus, selamat menikmati perjalanan rohanimu. Dan percayalah Tuhan akan mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Haleluya. Terima kasih Kepala Sekolah Bapak Pendeta Dr. Ludwig Edward Sairang MTH CBC yang sudah menyambut kita semua, dan secara khusus ya kami melihat ada beberapa tamu-tamu undangan, dan salah satu yang kami hormati juga beliau yang mensupport sekolah ini dari awal hingga akhir. Beliau bersama ada di tengah-tengah kita hari ini, dan kami mohon Bapak Pendeta Dr. Jakub Esra untuk bisa memberi 1-2 patah kata. Pak Yakub, beliau sudah mensupport sekolah ini angkatan pertama, angkatan kedua, ya, dari Power Karakter, dan beliau juga akan mengajar di angkatan yang ketiga, juga di kelas umum nanti, ya, 2 minggu depan. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Yakub. Kita tahu bahwa kita diciptakan dengan misi khusus, setiap orang berbeda, karena sidik jari berbeda, retina mata berbeda, DNA kita berbeda. Nah, di sekolah ini, kita akan diajar untuk mengetahui predestinasi. Predestinasi itu kenapa kita hidup. Ya, tidak jauh dari buku Rick Warren, Purpose Driven Life, ya. Pada waktu buku itu muncul, itu meneguhkan penelitian kami bahwa setiap kita awal dari kehidupan ini masih tahu. Itu namanya predestinasi. Yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Ya. Lalu di sekolah ini kita juga mengajarkan bagaimana mengembangkan talenta dan karunia. Dan akhirnya dari pengetahuan kita itu, kita akan menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu. Teman-teman sekalian. Dulu untuk menjadi seperti Kristus itu, kayaknya cuman janji firman Tuhan. Tetapi dengan kami mengajarkan berespon benar atau warna biru, ya, secara saintifik DNA kita ada 6, merah, kuning, hijau, ungu, biru, hitam, ya. Jangan sampai warna hitam itu warna labeling, warna stagnasi, tapi harus menjadi warna biru secara saintifik dan secara firman Tuhan selaras antara
brain, faith, dan knowledge itu sebetulnya selaras. Itu sebabnya semakin kita menyebut diri anak-anak Allah, ya ada Zoe di dalam diri kita, ada benih ilahi, maka kodrat ilahi itu bisa dicapai dengan mudah. Caranya gimana? Berespon benar terhadap sesama ketika sesama tidak benar. Berespon benar terhadap barang ketika barang itu tidak bagus, dan berespon benar terhadap situasi ketika situasi itu nggak benar. Nah, minimal seperti itu, maka orang lain akan melihat respon benar itu adalah respon Kristus. Yang sering kita dengar WWGD, what will Jesus do, ya, itu adalah berespon benar. Nah, di sekolah Alkitab ini banyak beberapa dosen yang khusus memang mendalami, seperti Dr. Lodi, juga Pendeta Mervin, itu udah sangat jago lah di dalam mengajarkan right respon. Ya, saya berdoa supaya sekolah Alkitab Pantekosta ini akan menjangkau bangsa-bangsa. Malaysia udah masuk, Singapura sebentar lagi masuk, Thailand, Kamboja, minimal Southeast Asia Tenggara, ya. Dan nanti kalau dosen nggak bisa bahasa Inggris, tetap ada teksnya di bawah gitu. Itu doa saya, ya. Dan tahun depan semoga itu bisa terjadi. Sukses buat sekolah Alkitab Pantekosta. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta Indonesia hadir dalam acara penamatan Sekolah Alkitab Pantekosta online pada hari ini, dan turut merasakan betapa sukacitanya kami karena hadirnya Sekolah Alkitab Pantekosta online merupakan sebuah terobosan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Nah, kita tahu bahwa pandemi seperti ini tidak secepatnya akan berlalu, sehingga akan menghambat dan merubah tata cara dari berbagai aspek, termasuk diantaranya sekolah-sekolah yang diwajibkan untuk belajar dari rumah, termasuk hadirnya Sekolah Alkitab Pantekosta online. Sehingga pada hari ini, setelah 9 bulan bergelut dalam pendidikan proses belajar mengajar, walaupun secara online di tempat masing-masing, tetapi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengelola Sekolah Alkitab Pantekosta online, guru-guru yang telah berdedikasi untuk membagikan ilmu kepada para peserta didik, dan juga kepada murid-murid atau kepada siswa-siswi yang malam ini telah ditamatkan. Dan acara malam ini di tengah-tengah aturan protokol kesehatan, acara telah berlangsung dengan baik, dengan tetap mengacu kepada protokol kesehatan, dan semua telah berjalan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada pesan? Pesan saya satu saja, kiranya pengelola Sekolah Alkitab online ini tetap eksis dan konsisten menjalankan program ini, yang seperti saya katakan tadi bahwa tidak akan diberikan atau diizinkan untuk membuka Sekolah Alkitab Pantekosta online yang lain, hanya satu-satunya yang dikelola oleh penyelenggara Sekolah Alkitab Pantekosta yang malam ini saya hadir, dan untuk itu silakan ditumbuh kembangkan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada para guru, para staf dan siswa-siswi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang ada di Sekolah Alkitab Pantekosta. Saya ucapkan selamat atas wisuda, atas penamatan yang dijalankan, dan saya yakin Tuhan akan pakai saudara sekalian. Kiranya apa yang telah diajarkan
tertanam dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan melayani Tuhan dengan kasih ilahi, dengan kasih yang dari Kristus Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat berjuang di ladang pelayanan. Tuhan memberkati. Saya ingin mengucapkan selamat untuk penamatan Sekolah Alkitab Pantai Kosta yang akan selesai 2 hari nanti. Ini adalah angkatan yang kedua yang akan menamatkan begitu banyak siswa. Dan saya percaya bahwa siswa-siswa ini, mereka itu adalah arsitek masa depan bangsa. Karena pada waktu mereka disebarluaskan di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, mereka bisa membawa dampak di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Oleh sebab itu saya sangat gembira dan saya sangat mendukung agar Sekolah Alkitab Pantai Kosta ini terus kita dukung, satu saat nanti boleh menjadi dampak, boleh menjadi terang bagi bangsa ini. Sekali lagi selamat atas angkatan yang kedua ini dan masih banyak angkatan yang akan menyusul. Haleluya, mari kita bersuka cita pada saat ini. Memuliakan Tuhan. Haleluya, mari katakan, I am a friend of God. Haleluya. You hear me.
Ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, buat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari semua berpilihan Tuhan, kita bersorak bagi Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk memperhati firman-Nya sekarang. Oh, sekarang waktunya. Mari berdiri bagi bangsa kita. Haleluya. Mari maju, Tuhan pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi, dialah Raja. Dialah Raja. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan, ku tinggi Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ya Tuhan, nama-Mu layak ditinggikan, layak dimuliakan. Dan sekali lagi kami mau katakan sekolah ini tentang Engkau, tentang mengenal Engkau, dan menjadi serupa dengan Engkau. Biar Engkau terus dimuliakan lewat sekolah ini. Dan ini waktunya Engkau berfirman bagi kami. Kau menaruh isi hati-Mu bagi kami. Itu sebabnya biar pengurapan-Mu bagi hamba-Mu yang akan melayani firman Allah. Dan bagi kami semua, karena ketika firman Allah diberitakan, segala sesuatu yang baik terjadi. Segala sesuatu yang luar biasa mengubah hidup kami. Kami siapkan diri untuk mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita akan mendengarkan firman Allah dan hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Adi Sujaka MTH sebagai Ketua Majelis Pusat GPDI. Mari kita siapkan hati dan dengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Om Adi untuk menyampaikan firman Allah. Haleluya. Silakan Om. Bapak Ibu, saudara sekalian, Ketua SAP dan seluruh pengajar dan seluruh siswa-siswi yang akan mengikuti angkatan ketiga dari SAP ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, mari kita membaca dari Efesus pasal yang ketiga, mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, mulai ayat 14, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Dari ayat-ayat ini kita membaca tentang pokok-pokok doa untuk kita semua. Saat ini kita membaca tentang pokok-pokok doa Paulus tadi. Yang pertama, supaya oleh iman Kristus diam di dalam hati kita. Yang kedua, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya di dalam batin kita. Yang ketiga, supaya kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang keempat, supaya kita memahami dan mengenal betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan yang kelima, supaya kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Yang pertama, supaya oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Tentunya ini sudah kita alami sejak kita percaya kepada Yesus. Tuhan memberikan rohnya berdiam di dalam diri kita. Untuk apa? Yaitu untuk memimpin kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak lagi hidup menurut daging, melayani dosa, tetapi menurut roh, yaitu menurut firman Allah, sehingga hidup kita sebagai orang Kristen selalu hidup benar dan hidup kudus di dalam Tuhan. Saya rasa ini adalah hal yang penting dan sangat mendasar untuk pandai berkhotbah, untuk hebat dalam pelayanan. Itu apabila tidak didasari oleh hidup yang dipimpin oleh roh, karena kita didiami oleh roh sehingga hidup kita benar, semuanya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, supaya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya dalam setiap kehidupan kita.
Ini akan dialami oleh setiap orang Kristen yang bukan hanya didiami oleh Roh Kudus, tetapi dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang selalu dikuatkan, diteguhkan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang benar, tapi menjadi orang Kristen yang kuat, yang diurapi, yang penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi siswa-siswi sekolah Alkitab SAP, sementara engkau belajar firman Allah, jangan ada satupun yang belum dipenuhkan Roh Kudus. Biarlah semua dipenuhkan, diurapi Roh Kudus. Jadilah siswa-siswi yang hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus karena didiami Roh Kudus, sehingga hidupmu benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, dan engkau selalu diurapi oleh kuasa Allah. Yang ketiga, supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan didiami oleh Roh Kudus, maka kita akan semakin juga penuh dengan kasih Allah di dalam setiap hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengasihi sesama. Mengasihi sesama jiwa-jiwa yang kita layani didasarkan pemahaman kita akan kasih Allah yang betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Kasih Allah yang begitu lebar menjangkau semua orang. Yang begitu panjang adalah kasih Allah yang begitu panjang sabar kepada kita. Sekalipun kita banyak kekurangan dan kelemahan, Tuhan selalu mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk selalu bisa berubah menjadi lebih baik. Begitu tingginya kasih Allah sehingga dia dari surga turun ke dalam dunia, mengasihi kita yang tidak layak. Tuhan kasih karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Bahkan kasih Allah begitu dalam sehingga Yesus mengasihi kita sampai kepada kematian. Yaitu kasih disertai dengan pengorbanan. Kalau ini semua ada pada kita, saudara, maka bagi dialah kita membaca tadi yang akan bekerja, mengerjakan dalam setiap hidup kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kuasanya bekerja dalam hidup kita, kita hidup yang benar, dipenuhi, diurapi Roh Kudus, maka kita supaya juga semakin dipenuhi oleh kealahan. Kalau kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, maka tidak ada ruang sedikit pun dalam diri kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Semuanya adalah hidup kita diwarnai oleh kealahan. Kata-kata kita, pikiran kita, perilaku kita diwarnai oleh sifat-sifat Allah. Dan kalau demikian, maka Allah akan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan, melebihi semuanya itu, dan kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup benar, yang selalu diurapi. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita didasarkan kepada kasih, siap untuk memberikan yang terbaik, untuk berkorban sebagai hamba-hamba Tuhan untuk jiwa-jiwa yang kita layani, maka Tuhan akan membuat kita sebagai hamba Tuhan yang sukses. Tuhan akan menandai pelayanan kita untuk Tuhan bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan.
Jadi saudara-saudara, siaplah untuk belajar di SAP dan persiapkan dirimu untuk melayani Tuhan dengan hidup yang benar, dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dasarkan pelayananmu kepada kasih, pasti Tuhan akan memberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saudara kenal seorang yang bernama Bill Gates. Dia tidak pernah mempunyai cita-cita menjadi orang yang kaya. Dia tidak pernah mempunyai cita-cita untuk mempunyai perusahaan yang besar. Dia hanya mencintai mamanya, yang kalau dia mengetik tidak bisa menyimpan data dan catatan yang telah diketiknya itu seringkali hilang atau susah dicarinya di mana. Maka karena dia mencintai mamanya, Bill Gates ini kemudian berusaha untuk menciptakan mesin ketik yang bisa menyimpan data. Dan itulah cikal bakal awal dari perusahaan Microsoft yang kemudian menjadi perusahaan yang sangat besar. Dan sekarang dia menjadi orang yang kaya raya di dunia. Jadi saudara, Bill Gates ini tidak pernah punya cita-cita, punya perusahaan yang besar. Dia hanya melakukan sesuatu karena dia mencintai mamanya. Dan apa yang dikerjakan dengan cinta, kemudian menjadi sesuatu yang besar. Saya percaya kalau saudara melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, persiapkan dirimu dengan pengajaran firman Tuhan, hidup yang benar sesuai firman Tuhan, dan selalu penuh Roh Kudus, maka Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan memberkati pelayananmu dan engkau akan jadi hamba Tuhan masa depan yang dipakai Tuhan luar biasa. Selamat menempuh pendidikan di SAP. Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Amin. Untuk selalu berserah, karena Ia turut bekerja dalam segala hal. Ku tetap percaya, karena semuanya indah pada waktunya. Selalu berserah, karena Ia turut bekerja dalam segala hal. Ku tetap percaya, karena semuanya indah pada waktunya. Ku bersyukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Ku tak perlu
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, dan kita bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita masing-masing, juga khususnya untuk setiap calon murid Kristus yang mendaftar di sekolah kita Pantai Kosta. Bersyukur buat setiap panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kita semua untuk ada boleh bersama-sama di sekolah kita Pantai Kosta. Dan sebentar kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama adalah silakan dari perwakilan satu mitra gembala. Mungkin perlu kita semua ketahui bahwa gembala menjadi pemegang peranan yang penting ya sebagai orang tua rohani ya, juga nanti bersama dengan konselor memainkan peran yang bisa dikatakan paling vital dalam masa proses pendampingan di organisasi untuk memastikan bahwa siswa-siswi bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di sekolah ini, baik dalam hal karakter maupun dalam pelayanan. Jadi itu sebabnya ada beberapa gembala juga kami sebutkan dengan hormat Bapak Pendeta Samuel Gozali. Ya, beliau juga menjabat sebagai Majelis Daerah Sumatera Utara saat ini. Kami mohon Bapak Pendeta Samuel Gozali untuk bisa menyampaikan 1-2 kata-kata kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Yang saya hormati Kepala Sekolah Alkitab Pantai Kosta Online, Bapak Pendeta Dr. Laudewik Sairang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pertama selamat dan sukses dibukanya angkatan yang ketiga, dan dengan satu harapan bahwa melalui pendidikan ini banyak orang-orang yang akan terdidik, ya, akan mendapatkan ilmu dan akan lebih diperlengkapi. Kami sebagai gembala, ya, dari dulu gembala itu mengharapkan para calon hamba Tuhan adalah pergi ke sekolah Alkitab. Ya, walaupun dia di sekuler sudah S3, S4, S5, tapi pentingnya sekolah Alkitab. Tapi karena situasi pandemi dan perkembangan teknologi hari-hari ini dan situasi banyak para hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, istri gembala
anak-anak gembala yang sudah terlalu sibuk sehingga tidak bisa berada di sekolah Alkitab untuk stay di sana selama 9 bulan. Kami ingin sampaikan bahwa secara dunia sekuler, kunci keberhasilan seseorang itu dari ilmu itu hanya 10%, dari skill 15%, dari habitat 20%. Tapi dunia membuktikan ya, bahwa karakter itu 55%. Jadi saya yakin sekolah kita Pantekosta Online ini sasaran utama itu bukan ilmu, tetapi adalah karakter. Bahwa pepatah berkata, jika seseorang membangun karakter, maka reputasi akan membangun diri seseorang. Orang yang berambisi mengejar reputasi tanpa membenahi karakternya, setelah ia ada di puncak reputasi, maka reputasinya akan dihancurkan oleh karakternya. Jadi saya yakin karakter itu bisa terbentuk pasti pertama dalam sesi-sesi di kelas selama 9 bulan adalah perjumpaan dia dengan Yesus Kristus secara pribadi. Dan saya banyak mendengar kesaksian lulusan dari sekolah online ini ada perjumpaan yang sangat pribadi dengan Kristus. Yang kedua adalah firman itu yang merubah karakter seseorang. Manusia nggak bisa merubah. Yang terakhir adalah proses. Jadi kami para gembala mengharapkan para calon siswa-siswi angkatan 3 ini, ikutilah proses. Hargailah nilai-nilai pendidikan itu sehingga ketika selesai dari pendidikan ini akan terbentuk sebuah karakter yang menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang care, orang yang mengasihi, orang yang bertanggung jawab. Bahkan saya sangat senang ada Ibu Maimunah yang menegaskan supaya hidup kita berdampak. Jadi kalau hidup kita berdampak, maka saya percaya pekerjaan Tuhan di Indonesia akan semakin maju, bahkan di mancanegara. Jadi sekali lagi, selamat belajar dan semua para dosen guru selamat mengajar, dan doa harapan kami dari Sumatera Utara bahwa sekolah Alkitab Pantekosta Online ini sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Samuel Gosali untuk kata sambutannya dan juga dukungannya bagi Sekolah Alkitab Pantekosta. Dan untuk selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili dari guru Sekolah Alkitab Pantekosta. Beliau mengajar surat Petrus 1 dan 2 di angkatan 1 dan 2 dan juga akan mengajar di angkatan yang ketiga nanti. Dan saat ini juga beliau menjabat Ketua Majelis Daerah GPDI Bali. Untuk waktunya dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Novi Maki MTH. Sekali lagi saya panggil Bapak Pendeta Dr. Novi Maki, apakah sudah ada? Oke.
Oke, mohon maaf, mungkin beliau belum ada ya. Untuk saat ini mungkin saya meminta waktunya kepada Bapak Pendeta Oscar Kumolontang yang juga mewakili guru mengajar di SAP mengenai inner healing. Untuk waktunya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Oscar Kumolontang. Puji Tuhan, kedengaran suaranya? Kedengaran, Om. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mewakili guru-guru Sekolah Alkitab Pantekosta, pertama-tama kita mengucap syukur dengan pembukaan proses belajar mengajar Sekolah Alkitab Pantekosta angkatan ketiga ini. Tentunya kita berharap agar supaya Sekolah Alkitab Pantekosta ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai sampai saat ini di dalam proses belajar mengajar Sekolah Alkitab Pantekosta, di mana para guru dapat memberikan pengetahuan firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi para siswa-siswi yang ada. Tentunya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Sujaka tadi, tentunya semuanya itu kita percaya bahwa dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Karena guru besar kita, guru agung kita adalah Allah Roh Kudus yang boleh selalu membuka tirai-tirai kebenaran. Itu sebabnya mari para siswa-siswi Sekolah Alkitab angkatan ketiga ini, biar kiranya boleh selalu mengundang Allah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, karena Allah Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu yang belum mampu mungkin disampaikan oleh para guru yang ada. Dan sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan dibukanya Sekolah Alkitab Pantekosta angkatan ketiga ini, kiranya boleh diikuti oleh para siswa-siswi baik yang ada di Indonesia ini maupun di mancanegara. Dan kita bersyukur Sekolah Alkitab Pantekosta boleh menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini. Puji Tuhan, biar kiranya siswa-siswi Sekolah Alkitab Pantekosta angkatan 3 ini boleh menjadi berkat di tempat pelayanan kita masing-masing. Jadi sekali lagi, mewakili seluruh para guru, pengajar Sekolah Alkitab Pantekosta, kami percaya bahwa dengan pembukaan Sekolah Alkitab Pantekosta angkatan ketiga ini, Tuhan campur tangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya diberikan kesempatan oleh pimpinan Sekolah Alkitab dan para dewan guru untuk mengajar inner healing. Nah, inner healing ini sangat penting sekali karena di situ bukan hanya pembentukan, tetapi biar kita menyiapkan seluruh kehidupan kita. Kita melupakan segala masa lalu yang mungkin seringkali menghantui kita di dalam setiap pelayanan kita. Dan kita mau tatap ke depan bersama dengan Kristus agar supaya kita boleh selalu berhasil bersama dengan Tuhan. Ini saja yang boleh saya sampaikan mewakili para guru yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Oscar Kumolontang untuk kata sambutannya. Dan saya melihat sudah ada Bapak Pendeta
Dr. Novi Maki di sini bersama dengan kita. Saya akan memberikan waktunya untuk mewakili kembali dari guru SAP memberikan kata sambutan. Saya persilakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, dalam hal ini yang saya monitor Bapak Ketua MP, Bapak Dr. Adi Sujaka, yang saya hormati Kepala Sekolah Alkitab Pantekosta Online, sahabat saya, gembala saya, Bapak Pendeta Dr. Lodwig Saerang, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik, dan yang saya cintai dan kasihi siswa-siswi Sekolah Alkitab Pantekosta Online Angkatan Ketiga. Puji Tuhan, adalah sukacita besar bagi kita semua kalau pada hari ini, Kamis 4 Agustus, Sekolah Alkitab Pantekosta Online dapat menyelenggarakan ibadah pembukaan Angkatan Ketiga Sekolah Alkitab Pantekosta Online. Tentu saja ini sebuah terobosan besar bagi kita semua, khususnya untuk GPDI. Memang kita sudah ada di ujung di akhir zaman ini. Saya kira kita harus mencari terobosan-terobosan, inovasi-inovasi demi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan saya melihat kehadiran Sekolah Alkitab Pantekosta Online ini merupakan kebutuhan bersama. Itu sebabnya saya mengapresiasi dan saya juga mendorong untuk setiap kita, baik sebagai tenaga pendidik, agar kita lebih concern, lebih serius, mempersiapkan generasi-generasi, mempersiapkan siswa-siswi yang nantinya mereka akan terjun di ladang pelayanan. Dan pesan saya buat siswa-siswi Angkatan Ketiga, belajarlah dengan baik, belajar dengan sungguh, belajar dengan serius, supaya nanti ketika kalian ditamatkan, orang di luar sana melihat kualitas yang baik. Saya percaya kalau siswa-siswi tamatan Sekolah Alkitab Pantekosta Online menunjukkan kualitas diri yang mumpuni, siap menjawab kebutuhan, maka suara-suara miring tentang sekolah ini dengan sendirinya akan berkurang. Jadi belajarlah dengan baik, timba ilmu sebanyak-banyaknya, dan kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh memperlengkapi dan memerdekakan kita. Termasuk untuk guru-guru, kalau mengajar, mari kita siapkan diri dengan yang terbaik. Belajar yang memberi yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendekati penghujung acara. Saya Pendeta Melvin Sujak dari Sekretariat Sekolah Alkitab Pantekosta. Senang menjumpai Bapak Ibu semua dan khususnya bagi calon murid Kristus yang akan segera memulai masa pendidikan atau pembelajaran selama kurang lebih 5 bulan ke depan, 10 bulan ke depan maksud saya. Tentunya tidak mudah perjuangan ini.
saya ingin juga memberikan laporan atau progres dari Sekolah Alkitab Pantekosta ini. Sekolah Alkitab Pantekosta ini sudah memasuki angkatan yang ketiga. Dan pada angkatan yang pertama, yaitu tahun 2020-2021, kami telah menamatkan murid-murid Kristus di Sekolah Alkitab Pantekosta ini sejumlah 69 orang, yang terdiri dari kelas basic 48 murid dan kelas intermediate 21 murid. Dan ketika berganti tahun, yaitu angkatan yang kedua, Tuhan mempercayakan kembali kepada Sekolah Alkitab Pantekosta untuk memberikan atau menjadi berkat bagi mereka yang bersekolah, yang Tuhan izinkan menempuh pendidikan di Sekolah Alkitab Pantekosta ini, dengan kami menamatkan angkatan kedua pada tahun 2021 dan sampai dengan 2022 sejumlah 135 orang. Ya, jumlah kelas basicnya 96 dan kelas intermediate 39 orang atau murid. Ini sesuatu hal yang di luar dugaan kami, tapi Tuhan mempercayakan begitu rupa. Dan di tahun angkatan yang ketiga ini, sampai hari ini, murid Kristus yang sudah resmi terdaftar sebagai murid, artinya telah menyelesaikan semua proses interview dan administrasi, berjumlah 109 orang atau murid. Dan masih banyak yang sementara ini terus masuk dan akan diinterview terlebih dahulu, karena persyaratan masuk di Sekolah Alkitab harus melalui proses interview, yang mana rekomendasi gembala menjadi syarat utama untuk mereka masuk di Sekolah Alkitab Pantekosta ini. Tentunya kami merindukan masih ada yang bisa masuk semaksimal mungkin. Kami akan juga terus memfollow up apabila ada di antara kita semua yang hadir di tempat ini memiliki informasi atau hal-hal yang berkaitan, ada jiwa-jiwa yang mau bersekolah, silahkan memberikan informasi kepada kami, dan juga bisa buka di website Sekolah Alkitab Pantekosta di sapantekosta.education. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran atau registrasi? Mari kita lihat video berikut ini. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama memberikan informasi kepada sahabat, rekan, keluarga, atau jemaat, atau pengurus yang memang mereka mendapat panggilan untuk melayani Tuhan. Kami juga ingin menambahkan bahwa ada 58 guru atau tenaga pengajar pendidik yang ada bersama-sama dengan kami, di mana guru-guru tersebut juga bukan hanya berasal dari Indonesia, tapi guru-guru tersebut berasal dari Amerika Serikat, Israel, dan masih banyak negara-negara lain yang mereka Tuhan kirim. Ada yang dari India untuk
menjadi saluran berkat bagi para murid Kristus. Nah, untuk yang tahun pelajaran angkatan ketiga ini, ya, murid-murid yang masuk juga hadir dari berbagai kota di Indonesia dan di dunia. Ada dari Sumatera, tentunya Sumatera ini ya Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya, dan Sumatera lainnya. Ada juga yang dari Kalimantan Timur, Utara, Barat, ya, ada dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya saudara. Juga ada dari NTT, Lombok, ya, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Provinsi Bali, ya, semua ini menjadi satu, berkumpul, belajar, dan bahkan dari luar negeri, ada dari Amerika Serikat, ada dari Belanda, dan dari Malaysia. Nah, ini murid-murid di angkatan yang ketiga. Ini menjadi satu sukacita di mana kita boleh menjadi berkat untuk mereka yang Tuhan panggil dalam bendang pelayanan. Mereka diperlengkapi dan mereka dipersiapkan untuk melayani jemaat lokal. Bahkan ada murid-murid kami yang sudah lulus, mereka membuka perintisan pelayanan di kota-kota baru di mana Tuhan mengutus mereka. Puji nama Tuhan. Tentunya pengharapan kami, Bapak, Ibu, para gembala sebagai mitra kami, para calon murid Kristus, di sini juga hadir para alumni sekolah Alkitab angkatan 1, angkatan 2, ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan mungkin yang sementara melihat, yang mengutus mereka yang bersekolah di sekolah Alkitab ini. Mari kita bergandengan tangan, kita mau sama-sama menjadi berkat, karena yang ada di sekolah Alkitab ini hanyalah kebenaran firman Tuhan yang dibagikan, yang diberikan, bahkan firman Tuhan itulah yang akan mengubah setiap hidup kita. Setelah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu, karena sekolah Alkitab juga memberikan kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan yang mau bersekolah, khususnya yang di daerah-daerah pedesaan, hamba-hamba Tuhan perintisan yang mau bersekolah dan mereka juga membutuhkan support, ya, mereka membutuhkan sponsor-sponsor. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini, pada saat ini, saya mengajak kita semua yang hadir untuk kita juga dapat berkorban, memberikan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita salurkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kita mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di ladang sekolah Alkitab Pantekosta ini. Bapa di surga, kami percaya apa yang kami punya berasal dari Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami kepanasan, kedinginan, kelaparan, kehausan, karena Allah turut bekerja dalam segala hal. Dan Tuhan juga yang akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Pada kesempatan ini, kami semua yang hadir dari berbagai kota, baik itu para hamba-hamba Tuhan, guru-guru yang ada, para alumni sekolah Alkitab, para calon murid yang akan bersekolah, kami mau bersatu hati, bergandeng tangan untuk memberikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga berkat yang diberikan melalui mereka, tangan-tangan yang memberi, dapat disalurkan kembali dalam pekerjaan Tuhan melalui sekolah Alkitab Pantekosta ini. Supaya mereka yang membutuhkan support, mereka yang membutuhkan sponsor, mereka boleh mengalami berkat-berkat Tuhan melalui uluran tangan dari kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, silahkan kalau saudara tergerak ingin memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA dengan nomor rekening 568-072-6355 atas nama Englin ke Piana. Tuhan memberkati. All you give is a reflection of your gratitude.
give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, and don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last night. So give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. People of God, when they don't give tithes and offering, and they don't understand why they've been cut off from heavenly blessing. But abundant life and prosperity begins when you know your love to God by giving to Him. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Tiba saatnya saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk bagian yang penting, mendoakan para siswa-siswi sekaligus akan menutup seluruh kegiatan kita. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kembali berterima kasih buat guru-guru sekolah Alkitab yang sudah mengambil bagian, bekerja keras untuk mensukseskan sekolah Alkitab ini. Saya lihat di sini ada beberapa yang hadir, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Praptowarso dari Yogyakarta dan Korea. Selamat ketemu Pak Yo, beliau juga sekretaris MD Jawa Tengah. Saya lihat ada Pak Repi, Pak Repi Lakoy, ada Pak Dr. Vekita Tulus, ada Pak Dr. Ferry Kawan, ada Om Didi, Bapak Pendeta Dr. Henok Seerang, juga tadi ada Pak Yakob Esra, ada Ibu Ida. Apa kabar Ibu dari Sidoarjo ya? Dan minta maaf kalau saya tidak bisa melihat dan ada Bapak Pendeta Lewi Katiandago dari Jakarta ya. Beliau juga adalah ketua sinode GKS. Ada Bapak Pendeta Ibu Pendeta Ilona Karamoy ya, yang dari angkatan dari awal sampai sekarang. Juga ada udah ya semuanya, mungkin kalau ada yang belum disebut sekali lagi terima kasih buat kerelaan dan kesetiaan hatinya untuk bersama-sama membangun sekolah Alkitab ini. Kehadiran guru begitu sangat penting. Sekali lagi terima kasih buat semua ya yang saya sebut tadi, Pak Yu, Pak Veki, Ibu Ilona dan lain-lain. Kita akan terus sama-sama membangun generasi yang menuai jiwa, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk menutup, sekaligus akan mendoakan semua calon siswa-siswi Sekolah Alkitab Pantekosta Angkatan 3. Saya jemput, kita siapkan hati kita mau berdoa, Kau yang layak, puji Tuhan. Dan kemudian Bapak Pendeta Dr. Adi Sujaka, Ketua Majelis Pusat, akan mendoakan siswa-siswi sekaligus menutup acara ini dan berdoa berkat. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditilam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita angkat hati kita, sama-sama angkat pujian ini. Kau yang layak, Kau yang layak. Ya,
Yes Lord. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, terima kasih Tuhan sudah tolong acara pembukaan SAP ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati angkatan ketiga ini ya Tuhan. Seluruh pengajar, ketua staf, dan seluruh siswa-siswi dari 109 siswa-siswi yang sudah terdaftar dan yang masih akan lagi mendaftar. Tuhan tolong supaya mereka boleh mengikuti pendidikan di SAP ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan pakai SAP ini bagi kelebaran kerajaan Allah, bagi pertumbuhan gereja kami khususnya GPDI di Indonesia bahkan sampai mancanegara. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan siswa-siswi yang mengikuti angkatan ketiga ini, Tuhan beri kesehatan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya mereka boleh mengikuti. Jangan ada satupun yang gagal di tengah jalan. Sampai selesainya nanti, mereka siap melayani kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita menadahkan tangan kita, terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, kita berpisah dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Makasih Om Adi, memberkati. Terima kasih, sukses SAP. Yuk. Makasih Om Adi. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Semuanya.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Berkuasa. Ada mujizat. Oh, ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus Thank you, God, that the cross is never